Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari mahasiswa-mahasiswa teknik mesin ya pada mata kuliah kalkulus 1. Pada mata kuliah ini nanti yang pertama kali kita akan belajar tentang apa itu yang namanya di sistem bilangan real dan fungsi. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan belajar tentang sistem bilangan real. Terus kita kenalan dulu. Untuk nama saya adalah Ahmad Ismail. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita fokus ke sistem bilangan real, tapi belum kesamaan. Jadi untuk materi kali ini hanya ulasan-ulasan singkat saja, ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas pendahuluan sistem bilangan real. Dasar utama pengembangan matematika adalah teori bilangan dan geometri. Kalau di teori bilangan kalian tidak akan dapat, di geometri juga tidak akan dapat. Ini hanya anak-anak matematika. Teori bilangan terus berkembang dan mendasari berbagai cabang matematika lanjut. Intinya bilangan untuk memahami alam semesta yang dirasakan oleh Pythagoras. Sejak 2500 tahun yang lalu dengan ungkapan the normal rule the universe. Pada abad ke-19, Noether menggambarkan pentingnya bilangan dengan ucapan good math the integer. All the rest is the work of man. Nah, ini adalah pentingnya sebuah bilangan. Makanya kita belajar bilangan ini tidak akan ada habisnya. Tapi untuk anak teknik itu cukup kita belajar yang namanya kalkulus dan matematika teknik. Untuk yang lain nanti langsung ke penjurusan. Oke, itu. Ini sekedar intermezzo atau sekedar motivasi aja sekilas tentang bilangan. Nah, yang akan kita pelajari adalah bilangan real. Ya, ini penting untuk mendasari karena kalkulus semesta pembicaraannya hanya ada pada bilangan real. Yang tidak real tidak dibahas. Oke, ini ada contoh-contoh istilahnya tokoh-tokoh tentang bilangan. Oke. Aksioma lapangan ini kita akan sedikit aja mengulas. Pada aksioma lapangan itu jika ada R didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian, yang memenuhi aksioma berikut. Ketika bilangan real sama bilangan real dijumlahkan atau dikalikan, pasti hasilnya juga bilangan real. Ya, ketika ada dua bilangan real dijumlahkan atau dikalikan, pasti hasilnya juga bilangan real. Itu, ini sifat. Yang kedua, jika ada dua bilangan real, A sama B bilangan real, ketika dia dijumlah, dia akan bersifat komutatif. Ketika A ditambah B sama dengan B tambah A. Nah, contohnya simpelnya gini, 2 ditambah 4 itu kan pasti sama aja dengan 4 ditambah dengan 2. Sama dengan 6. Dan juga dia berlaku, misalkan 2 dikalikan dengan 4 itu pasti sama dengan 4 dikalikan 2. Ini namanya sifat komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Itu sifat dari istilahnya aksioma dari lapangan, di mana itu berlaku untuk bilangan real. Yang ketiga, jika ada A, B, dan C adalah bilangan real, maka akan berlaku sifat asosiatif baik itu penjumlahan atau itu perkalian. Ketika misalkan ada A, B plus C, itu kita jumlahkan dulu yang A plus B, itu hasilnya akan sama saja ketika kita jumlahkan dulu dengan B plus C. Contohnya begini. 2 ditambah 4 ditambah 5.
Ketika kita jumlahkan terlebih dahulu 2 sama 4, itu kan jadinya 6 plus 5 sama dengan 11. Tetapi ketika 2 plus 4 plus 5, kita jumlahkan dulu yang belakang. 4 plus 5, 9. Berarti 2 plus 9 sama dengan berapa? 11. Sama kan? Nah, itu sifat asosiatif. Berlaku juga untuk perkalian. Ketika perkalian ada A, B ini misalkan A 2 dikali 4 dikali dengan 5, itu ini saya kalikan dulu yang 2 sama 4. 2 kali 4 berapa? 8. 8 kali 5, 40. Nah, ini juga akan sama ketika 2 kali 4 kali 5. Ketika 4 sama 5 didulukan, maka di sini 2 kali 20 berapa? 40. Nah, ini namanya sifat asosiatif. Itu berlaku untuk A. Oke, ini kita hapus dulu. Ini berlaku untuk semua bilangan real. Oke, bentar ya. Oke, kita hapus dulu. Sekarang untuk yang ini. Terdapat 0 dan 1 dan 0 dan 1 sehingga A tambah 0 sama 0 ini jelas. Hati-hati ya. A tambah 0 sama dengan A. Sorry, ini keliru ya. A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Untuk setiap A anggota bilangan real. Setiap ada bilangan real, ketika dijumlahkan dengan 0, hasilnya pasti bilangan real itu sendiri. Dan ketika ada bilangan real dikalikan dengan 1, itu pasti dia hasilnya juga bilangan itu sendiri. Lah, 0 ini merupakan unsur satuan atau unsur identitas untuk penjumlahan. Yang 1 ini merupakan unsur satuan atau unsur identitas untuk perkalian. Ya. 0 unsur satuan terhadap penjumlahan dan 1 unsur satuan terhadap perkalian. Nih. Kemudian jika ada anggota bilangan real, maka terdapat min A anggota bilangan real. Sehingga ketika A ditambah dengan min A sama dengan 0. Berarti dia memiliki unsur negatif. Ya, bilangan real pasti memiliki unsur negatif. Nah, unsur negatif itu namanya inverse terhadap penjumlahan. Atau kata lainnya, memiliki lawan. Setiap bilangan real memiliki inverse terhadap penjumlahan. Atau memiliki lawan dari bilangan itu. A lawannya adalah min A. 1 lawannya adalah min 1. 5 lawannya adalah min 5. Berarti kalau min 7 lawannya apa? Atau negatif 7 lawannya berarti 7. Itu adalah sifat dari bilangan real. Kemudian selanjutnya, jika ada A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka terdapat A pangkat min 1. Di mana A pangkat min 1 itu inverse. Inverse atau kebalikan terhadap perkalian. Inverse-nya bagaimana? Maksudnya begini, A pangkat min 1 itu sama aja dengan 1/A. Nah, ini maksudnya itu. Nah, adanya unsur kebalikan. Berarti kebalikan. Berarti ketika ada misalkan 5 dikali dengan kebalikannya, kebalikan dari 5 adalah 1/5. 5 dikali 1/5 berarti 1. Nah, ini maksudnya. Nah, 5 kebalikannya adalah 1/5. Kalau 2 kebalikannya adalah 1/2. Ketika dikalikan sama dengan 1. Nah, unsur kebalikan ini namanya juga inverse, tapi inverse terhadap perkalian. Berarti kebalikan 5 adalah 1/5, kebalikan 2 adalah 1/2. Itu. Kemudian ada lagi, jika ada A, B, C anggota bilangan real, maka akan berlaku A dikalikan dengan B plus C sama dengan AB plus AC. Ini namanya sifat distributif. Sifat distributif. Dan maksudnya bagaimana? Ketika saya punya misal 2 dikalikan dengan 3 plus 6. Ini juga bisa dihitung bagaimana? 2 kali 3 ditambah 2 kali 6. Ini kan contoh sederhana. Nah, ini beberapa aksioma lapangan bilangan real. Oke.
Tuh, kita lanjutkan. Operasi pengurangan dan pembagian pada himpunan bilangan real didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan misalkan A dan B adalah bilangan real. Pengurangan dari A dan B hasilnya disebut selisih. Dari A dan B ditulis A min B, didefinisikan sebagai bilangan real A ditambah negatif B. Tetapi berarti dia A min B itu definisikan sebagai penjumlahan dua bilangan positif dan bilangan negatif. Itu. Kemudian untuk pembagian dari A dan B hasilnya disebut hasil bagi. Dari A dan B, B tidak sama dengan 0. Ditulis A pembagi dari B. Oke, A per B. Definisikan sebagai bilangan real A, B pangkat min 1. Berarti misalkan A dibagi dengan B, maka sama aja dengan A, B min 1. Seperti itu. Berarti erat hubungannya dengan aksioma lapangan tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dari aksioma lapangan, kita dapat membuktikan beberapa sifat aljabar. Bilangan real berikut yang digunakan sebagai operasi aljabar dalam menyelesaikan soal matematika. Ketika nanti ada A, B, di mana ini semesta pembicaraan kita adalah selalu bilangan real. Ketika ada A sama dengan B, otomatis ketika dia kedua ruas ditambah, C itu nilainya juga sama. Kanan tambah C, bawah tambah C. Atau berlaku perkalian juga. Ketika kanan dikalikan C, yang kiri juga dikalikan dengan C. Yang kedua, ketika A plus C sama dengan B plus C, karena C-nya sama, ini kita berlaku hukum kanselasi atau pencoretan untuk penjumlahan. Kita coret jadinya A sama dengan B. Ketika ada A kali C kok sama dengan B kali C, maka kita bisa berlaku hukum kanselasi atau pencoretan untuk perkalian. C kita coret tinggal A sama dengan B. Untuk yang ini A, B, min C, berarti ini hukum distribusi. Berarti A kali B dikurangi A kali C. Ini. Ketika ada min kali min sama dengan plus. A pangkat min 1 dipangkatkan min 1, jadinya juga A. Ini. Kemudian ketika A kali 0 sama dengan 0 jelas sama dengan 0 kalikan A. Ketika ada A kali min B itu pasti sama dengan min A kali B atau min AB. Ini sama. Dan juga ketika ada negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, kemudian selanjutnya ketika A kali B sama dengan 0, maka akan berlaku A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kemudian ketika ada A per B sama dengan C per D, nanti bisa berlaku perkalian silang. A dikalikan D sama dengan C kalikan B. Nih. Nah, ketika ini penjumlahan A plus B ketika penyebutnya sudah sama, tinggal atas dijumlah. Kalau pengurangan, ya tinggal atas dikurangi, C-nya tetap. Ketika belum sama, seperti ini kita samakan penyebut di mana C kalikan D. Berarti sebelah sini dikalikan dengan D, sebelah sini dikalikan dengan D. Jadinya nanti ini. Ini juga sama. Ketika ada perkalian A per C dikalikan B per D, tinggal atas kalikan, bawah kalikan, jadi ya ini. Kalau pembagian, nah gini, ketika ada A per B dibagi dengan A per C dikali dengan B per D, maka jadinya nanti A per C dikali D per A, jadi dibalik. Ya, tuh. Kita lanjut. Komponen bilangan real. Bilangan 0, 1, sampai 9 dinamakan angka atau digit. Nah, ini namanya digit. 0, 1, 2 itu digit. 0 sampai 9. Sebuah bilangan merupakan susunan kelompok angka yang memiliki aturan tertentu. Misalkan 20, min 50, 2 per 3, akar 3 dari 16, 3 log 2, dan sebagainya. Bilangan real dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan asli.
bilangan asli itu mulai bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Tuh, atau misalkan n natural. Kemudian kita bicara bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor, atau kata lainnya bilangan yang bisa membagi dirinya sendiri, dan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1. 2. 2 hanya bisa dibagi dengan 2 dan 1. 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Berarti bilangan saya nggak kena dibagi bilangan Leo. Ya, kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Kalau bilangan komposit itu bilangan selain bilangan prima. Bilangan selain bilangan prima atau bilangan asli yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Oke. Bilangan cacah itu mulainya dari 0, atau bisa kita bilang bilangan asli ditambah 0. Itu bilangan cacah. Lawan bilangan asli itu bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu lawan dari bilangan asli. Nah, itu berarti 0 itu merupakan bilangan yang berdiri sendiri. Kemudian bilangan bulat adalah bilangan yang gabungan dari bilangan 0, bilangan asli, dan bilangan cacah. Ya, bilangan negatif digabung itu jadinya bilangan bulat. Berarti min sama plus digabung, pokoknya bilangan bulat, dan 0. Bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2 atau kelipatan 2. Negatif juga bilangan genap kalau habis dibagi 2. Bilangan ganjil bilangan bulat bukan kelipatan 2. Berarti tidak bisa dibagi 2. Intinya bilangan ganjil. Bilangan pecahan adalah bilangan berbentuk X di mana ada M per N. M bilangan bulat dan N bilangan asli. Ya, karena atas tidak boleh 0. Dengan yang bawah tidak boleh 0. Dengan M tidak habis dibagi dengan N. Bilangan pecahan di antara 0 dan 1 disebut pecahan sejati. Kalau sudah di luar itu, maka dia biasanya tak sejati. Bilangan rasional adalah bilangan berbentuk X. Hati-hati. Bilangan rasional sama bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan itu pecahan sejati, itu kan dia atas sama bawah itu istilahnya begini ya, dia atas sama bawah, habis istilahnya tidak bisa dibagi. M bilangan bulat dan N bilangan asli. Di sini X bilangan bulat dan M habis dibagi N. M habis dibagi dengan N. Dan X bilangan pecahan dan X bilangan pecahan bila M tidak habis dibagi. Berarti kan habis dibagi juga rasional. Kalau pecahan tuh logikanya begini. Kalau bilangan rasional itu gabungan pecahan dan bilangan bulat. Kalau pecahan sendiri bentuknya M per N selalu mutlak. Itu bentuknya, tidak bisa jadi bilangan bulat. Tapi kalau gabungan antara bilangan pecahan dan bilangan bulat itu namanya bilangan rasional. Ya, bilangan rasional bersifat selalu mempunyai bentuk desimal berulang. Kalau desimalnya tidak berulang, maka dia bukan bilangan rasional, tapi bilangan irasional. Nah, ini kan bilangan berulang desimalnya. Kalau desimalnya tidak berulang, maka bukan rasional. Oke, contohnya lagi begini. 0,3333. Nah, ini kan sama saja dengan 3/9. Nah, ya, itu merupakan bilangan rasional. Karena dia berulang. Tidak berulang ya, kayak akar 2, akar 3, biasanya pi juga bilangan irasional. Oke, itu. Nanti misalkan disuruh membuat bilangan asli, misalkan ada sebuah gini, 0,373737. Ini kan bilangan berulang. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Mudah sekali. Berarti ini sama saja dengan berapa? Sama saja dengan 37/99. Sebenarnya itu.
Mudah kan? Kalau nanti ada misalkan 0,6666, nah ini kan di belakang itu kan 1, 6 per kalau 1 berarti bagi 9. Kalau ada 2 bagaimana? 0,232323 berarti berapa ini? Berarti sama aja dengan 23 di belakangnya ada 2 maka 99. Kalau ada 0,312312 yang berulang itu 3 angka, maka ini 312 per 999. Nah, dicek dengan kalkulator. Oke, kita lanjut lagi. Himpunan bilangan asli bulat kalau dalam skema begini. Nah, ini dalam skemanya. Bila angka 1 ditambah angka prima, bilangan 1 ditambah bilangan prima jadinya bilangan asli. Bilangan asli itu gabungan bilangan 1, prima, dan komposit. Bilangan asli ditambah 0 jadinya bilangan cacah. Bilangan cacah ditambah bilangan bulat negatif jadinya bilangan bulat. Bilangan bulat ada 2, genap dan ganjil. Dan bilangan bulat ditambah bilangan pecah namanya rasional. Rasional ditambah irasional namanya bilangan real. Dan ini yang akan kita pelajari. Untuk tanda N itu adalah bilangan asli, Z bilangan bulat, I bilangan rasional, dan R himpunan bilangan real. Ini sebagai tahapan awal kita. Oke, aksioma urutan. Pada R terdapat suatu himpunan bagian yang usulnya dinamakan bilangan positif. Yang memenuhi aksioma berikut. Jika A bilangan real, maka A bisa bilangan 0 atau A bilangan positif atau A bilangan min A positif. Min A positif berarti A negatif sebenarnya seperti itu. Jumlah dan hasil kali dua bilangan positif adalah bilangan positif. Catatan, bilangan positif tidak dapat didefinisikan sebagai bilangan yang lebih besar daripada 0 karena sampai saat ini kita belum mendefinisikan istilah lebih besar. Oke. Sekarang pada himpunan bilangan real kita definisikan istilah lebih besar dan lebih kecil dengan menggunakan istilah bilangan positif. Yang telah dideskripsikan pada aksioma urutan, misal A dan B adalah bilangan real, A dikatakan lebih besar dari B, penulisannya gini, lebih besar, A lebih besar B, jika A dikurangi B bilangan positif. Dan A dikatakan lebih kecil dari B, penulisannya A kurang dari B, jika B lebih dari A. Jika B lebih dari A, kembalikan ke lambang kurang dari sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan menyatakan relasi A lebih kecil sama dengan B jika A lebih kecil dari B atau A sama dengan B. Dan A lebih besar sama dengan B jika A lebih besar dari B atau A sama dengan B. Pernyataannya dibuka dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan dinamakan pertaksamaan atau ketaksamaan. Pertaksamaan jika masih memuat variabel. Kalau ketaksamaan sudah tidak memuat variabel atau istilahnya gini. Untuk pertaksamaan nilai kebenarannya belum diketahui. Tapi kalau ketaksamaan, nilai kebenarannya sudah diketahui. Kemudian untuk bilangan real A dikatakan negatif jika min A adalah bilangan positif. A dikatakan negatif jika min A adalah bilangan positif. Oke, kita lanjut. Kaitan dengan bilangan real positif dengan lambang lebih besar atau lebih kecil dan berbagai sifat untuk menyelesaikan pertaksamaan diberikan dalam teorema sebagai berikut ini. Jika A lebih dari 0, jika dan hanya jika A bilangan positif. Tapi jika A kurang dari 0, jika dan hanya jika A bilangan negatif. A lebih dari 0 berarti dikatakan A bilangan positif. Kalau A kurang dari 0, A dikatakan bilangan negatif. A lebih dari 0, maka min A kurang dari 0.
Ketika A lebih dari 0, ketika dikalikan dengan negatif, maka min A kurang dari 0. Tapi jika A kurang dari 0, jika dan hanya jika min A lebih dari 0. Tuh. Bukti, nah ini saya kira untuk bukti bisa dibaca sendiri ya. Nah, oke, kita lanjut. Untuk teorema 1.5. Jika A, B, C, dan D bilangan real, maka jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Ini sifat transitif. Ya, jika A kurang dari B dan B kurang dari C. Ya, ini logika sederhana kok. Jika A lebih pintar dari B dan B sama C itu C lebih pintar dari B, otomatis A lebih pintar dari C. Kan seperti itu logika berpikirnya paling dasar seperti itu. Dan jika A kurang dari B dan C sebarang, maka ketika kedua ruas ditambah dengan C, maka nilainya tetap. Nah, ini nilainya tetap. Berlaku juga ketika A plus B dan C kurang D ini, A kurang dari B, maka akan berlaku A plus C kurang dari B plus D, di mana syaratnya A, B harus bilangan real. Kalau tidak real, tidak boleh ya. Kemudian jika ada A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka A, C dikalikan ini berlaku, tandanya tetap. Tapi kalau C-nya kurang dari 0, tandanya berubah. Nah, ini. Ketika jika 0 A kurang dari B ini, A lebih dari B dan B lebih dari A, di mana ada lagi O kurang dari C kurang dari D, maka AC kurang dari B. Berarti semuanya bilangan positif. Sebaliknya jika ini sama, A dan D bilangan positif atau AB bilangan negatif, ya, maka 1 per A lebih dari 1 per B. Berapapun bilangannya. Kalau A kurang dari B atau lebih besar B, kalau pembagian tetap berlaku sama, maka A seper A lebih dari seper B. Bentuk akar. Kalau kita bicara bentuk akar, begini. Bentuk akar dari bilangan itu berbentuk n akar sesuatu yang hasilnya bukan bilangan rasional. Kalau bilangan rasional hasilnya berarti bukan bentuk akar. Jika bentuk akarnya tidak menghasilkan bilangan rasional, maka bentuk akar tersebut adalah bilangan irasional. Tetapi tidak semua bilangan rasional mempunyai bentuk akar. Bilangan irasional yang tidak mempunyai bentuk akar adalah diantaranya 2 akar 2, log 2, pi, bilangan dalam bentuk akar diferensial sebagai berikut. Akar kuadrat ditulis A kuadrat, X kuadrat sama dengan A. Akar kubik berarti dia ditulis dengan 3 akar 3 dari A, difilter sebagai bilangan real yang memenuhi X pangkat 3. Dan seterusnya, ini bisa dibahas ya. Yang terpenting ini. Akar 4 sama dengan 2 karena 2 adalah bilangan positif yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Akar 3 sama dengan 2. Akar 3 dari 8 sama dengan 2 karena 2 bilangan real yang memenuhi X pangkat 3 sama dengan 8. Atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Akar 3 dari negatif 27 sama dengan min 3 karena min 3 adalah bilangan real yang memenuhi X pangkat 3 sama dengan min 27 atau min 3 pangkat 3 sama dengan min 27. Akar 4 dari 81 sama dengan 3 karena 3 adalah bilangan positif yang memenuhi X pangkat 4 sama dengan 81 atau 3 pangkat 4 sama dengan 81. Contoh. Tunjukkan bahwa 1 per ini sama dengan ini. Coba yang A.
1 per akar 6 plus akar 3. Kita rasionalkan jadinya akar 6 min akar 3. Akar 6 min akar 3. Sebenarnya apa? Atas tetap 1 akar 6 min akar 3 per yang bawah dikalikan. Akar 6 plus akar 3 dikali dengan akar 6 min akar 3. Sehingga di sini 1 akar 6 min akar 3. Akar 6 kali akar 6. Akar 3 6 atau jadinya 6. Akar 6 dikurangi min akar 3 berarti min akar 18. Akar 3 dikali akar 6 plus akar 18. Akar 3 dikalikan min akar 3 min 3. Karena min akar 9 sama dengan 3. Jadinya berapa? 1 tetap akar 6 min akar 3. Kita lihat min akar 18 ditambah akar 18 kan habis. 6 kurangi 3, 3. Jadi jawabannya 1/3 akar 6 min akar 3. Ya. Nih. Sekarang bagaimana untuk yang B? Yang B kita lihat bahwa B di situ adalah 3 akar 3 lebih dari 4 akar 4. Kita lihat di sini. Dari sini kita dapatkan, ini kan logikanya kan 3 pangkat sepertiga, 3 pangkat 4 pangkat 1/4. KPK dari 3 dan 4, karena ini lebih dari 0 semuanya, KPK dari 3 dan 12. Maka ini semua tak pangkatkan dengan 12. Ini 3 pangkat sepertiga 12. 4 dari siapa? 1/4 pangkat 12. Berarti di sini 3 pangkat 4, 4 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81 lebih dari 4 pangkat 3, 6. Terbukti ya, 8164. Karena ini terbukti, maka berlakulah 3 akar 3 lebih dari 4 akar 4. Nih, sekarang kita lanjut. Selang hingga. Selang sebagai himpunan titik. Nah, begini ya. Ketika ini contoh dasarnya, ketika ada yang pertama itu begini. Misal saya punya bilangan, ada garis bilangan. Nah, di sini ini 5, ini 7. Nah, di sini tidak ikut dan ini tidak ikut. Maka gambarnya itu boleh ini tidak ikut ya, kan selang seperti ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Maka penulisannya boleh seperti ini, boleh juga seperti ini, 5, 7, gini saja. Nah, cukup gini, seperti yang ada di sini. Atau boleh juga 5 kurang dari X kurang dari 7, boleh juga 5,7. Seperti ini. Dia tidak ikut. Oke ya, tuh. Tapi kalau yang kedua, ini dua-duanya ikut. Nah, berarti misalkan ini 5, ini 7, 57 dia ikut. Nah, maka dia penuh, gambarnya penuh seperti ini. Nah, ini dasir. Atau bisa juga 5, 7, dia seperti ini. Nah, kurungnya seperti ini. Atau dalam itunya berarti 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Ini atau kurungnya 5,7. Yang lain tinggal mengikuti ya. Nah, kalau ini bolong, ini penuh, ini bolong, ini penuh. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kalau yang tak hingga berarti dia dikasih arah panah ke atas, ke kiri kalau plus tak hingga, kalau min tak hingga ke arah ke kiri, kalau ini ke kanan. Tinggal itu aja. Saya kira tidak ada masalah. Oke. Nah, untuk aljabar, kalkulus selalu melibatkan fungsi sebagai objeknya.
yang selalu berkaitan dengan peubah, konstanta, dan parameter. Yang pengertiannya sebagai berikut: peubah adalah suatu lambang atau untuk mewakili unsur di suatu himpunan. Konstanta lambang mewakili unsur di suatu himpunan berunsur satu wakil. Unsurnya tentunya saja tetap. Parameter adalah lambang yang mewakili unsur di suatu himpunan konstanta. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk yang dapat diperoleh dengan sejumlah hingga operasi aljabar atas peubah, konstanta, dan parameter. Contohnya gini, bentuk aljabar x kuadrat plus 2x plus c. X adalah peubah, x-nya ini berarti x kuadrat plus 3x plus 5. Nah, x-nya ini sebagai peubah, 3 ini sebagai konstanta, kalau ini tidak ada berarti 1. 1, 3 ini sebagai konstanta, dan C itu berarti 5 yang tidak ada X-nya itu sebagai parameter. Ya, tuh. Bisa dipahami ya, ini sebagai, nah, ini namanya koefisien, konstanta tapi koefisiennya ya. Nah, ini parameter. Tuh. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.